Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Pada saat ini saya ingin memberikan satu jawaban atau satu penjelasan terkait dengan satu pertanyaan yang viral ya. Pertanyaannya demikian, apakah orang yang bunuh diri masuk surga? Apakah orang yang bunuh diri masuk surga? Bapak Ibu, ini merupakan pertanyaan yang viral. Saya tidak tahu awalnya dari mana, dilatar belakangi oleh apa. Yang jelas memang pertanyaan ini sangat viral di kalangan pendeta-pendeta atau teolog-teolog yang khususnya adalah dihuni oleh orang-orang reform ya. Jadi di kalangan orang reform sendiri juga pertanyaan ini begitu viral dan juga memiliki jawaban yang berbeda-beda ya. Nah, itulah sebabnya saya sebagai orang reform juga tergugah hati saya memberikan suatu pandangan yang mungkin bagi para pendengar juga berbeda atau tidak setuju. Tapi setidaknya saya memberikan satu argumen saya dan ayat Alkitab yang ingin saya dasari, maksudnya yang menjadi dasar daripada argumen ini. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa memang ini tidak termasuk pada doktrin primer. Jadi jangan kita sampai menyesatkan ya, oleh karena berbeda pandangan ini. Nah, saya mendasari satu dasar Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, di sini jelas dikatakan ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa, dan Allah akan memberikan kepada kamu kekuatan supaya kamu dapat menanggungnya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah orang yang bunuh diri itu masuk surga? Saya ingin memberikan satu pemahaman bahwa kita tahu memang bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita banyak melakukan suatu tindakan rohani dan lain sebagainya, bukan. Tetapi oleh karena anugerah Allah yang datang kepada kita di dalam Yesus Kristus, dan melalui Yesus Kristuslah kita beroleh keselamatan. Jadi inisiatif dari Allah. Nah, apakah orang bunuh diri itu dikatakan bisa dikatakan masuk surga? Kan nanti kan toh juga nanti ada anugerah Allah yang datang kepada dia untuk memberikan keselamatan. Kalau bagi saya Bapak Ibu, saya percaya orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Ya, ini pemahaman saya. Orang yang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Tapi itu dia masuk neraka itu bukan karena didasari pada bunuh dirinya itu, ya. Bukan, jadi dia masuk neraka itu bukan karena bunuh dirinya itu, tapi tetap konsisten bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Tetapi karena tidak kepercayaan dialah kepada Yesus, itulah yang membuat dia itu masuk neraka. Bukan karena bunuh diri. Bunuh diri itu hanya sebatas tindakan. Ya, bunuh diri itu hanya sebatas tindakan. Tapi yang menjadi sumber utamanya itu adalah karena dia tidak percaya kepada Yesus. Saya percaya bahwa orang yang percaya kepada Yesus, otomatis dia tidak akan mengakhiri hidupnya dengan demikian. Tidak akan mengakhiri hidupnya dengan cara sadis seperti itu. Karena ada ayat yang tadi yang saya katakan, seberat apapun beban yang kamu alami, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan ada memberikan jalan keluar bagi kamu.
sehingga kamu dapat menanggung beban tersebut. Nah, terkecuali memang orang tersebut tidak ada di dalam Tuhan, dan Tuhan tentu, yang namanya dia tidak ada di pihak Tuhan, ya tentu Tuhan tidak akan berpihak kepada dia dalam segala urusan permasalahan yang dihadapi. Nah, berarti bisa kita melihat, Bapak Ibu, bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, orang yang bunuh diri tersebut, dikatakan dia tidak masuk surga lah, begitu kita berhalus ya. Dikatakan tidak masuk surga, bukan karena bunuh dirinya, ya, bukan karena bunuh dirinya, tetapi karena ketidakpercayaan dia kepada Yesus. Jadi ini konsisten sebenarnya ya, konsisten kepada semua orang, ya. Jangankan dulu orang yang bunuh diri. Jadi kan tadi saya katakan bukan karena bunuh dirinya. Jangankan dulu orang yang bunuh diri, yang bunuh diri itu, yang tidak bunuh diri aja pun, kalau dia tidak percaya Yesus juga tidak akan masuk surga. Contohnya dia mengakhiri hidupnya secara finishing well, dalam arti finishing well secara duniawi, tidak di dalam Yesus. Ya, finishing well contohnya karirnya lancar, dan juga anaknya sudah menikah, sudah punya ini. Jadi pas dia sudah di hari tuanya, dia finishing well. Tapi dia tidak ada di dalam Tuhan. Tapi dalam finishing well-nya juga dia tidak melakukan dosa. Tidak melakukan dosa, tapi juga tidak percaya kepada Yesus. Nah, itu juga bagaimana? Itu masuk neraka, bukan masuk surga kan? Jadi makanya tadi saya katakan, saya konsisten bahwa keselamatan itu dari Yesus. Anugerah Allah, ya, anugerah Allah. Bukan karena bunuh dirinya sebenarnya. Bukan karena bunuh dirinya. Tetapi karena ketidakpercayaan kepada Yesus itulah yang membuat dia tidak masuk surga. Kan sudah jelas ya. Alkitab juga mengatakan di dalam hukum Taurat bahwa jangan engkau membunuh. Yang baik membunuh sesama maupun membunuh dirinya sendiri. Itu sudah bagian daripada itu sebenarnya. Ya. Itu sudah jelas perintah Allah. Nah, ditambah lagi dalam 1 Korintus pasal yang 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ini. Ketika memang kita ada di dalam Allah, atau Allah di dalam kita, pencobaan seberat apapun ada di dalam kita, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk dapat menanggungnya, sehingga kita tidak sampai bunuh diri. Nah, demikian juga, kenapa dia sampai bunuh diri sebenarnya? Berarti karena dia tidak percaya kepada Allah, dan tidak ada di pihak Allah. Nah, itulah sebabnya saya katakan, yang membuat dia tidak masuk surga bukan karena bunuh dirinya. Itu adalah tindakan ya ujung-ujung saja begitu. Tapi yang menjadi dasarnya itu ketika dia tidak percaya kepada Yesus. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya bisa katakan, apalagi kan kita percaya predestinasi Allah. Allah sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Termasuk begini ya, ini adalah pertanyaan saya waktu saya belum mengecap sekolah teologi ya. Bagaimana ya? Pernah ini ya, pertanyaan saya begini. Bagaimana ya kalau seseorang itu awalnya dia percaya kepada Yesus, ya kan? Percaya kepada, tanda kutip lah dulu ya, percaya kepada Yesus menurut kacamata manusia ini ya. Karena kan semuanya kan menurut kacamata Allah, perspektif Allah. Dia percaya kepada Yesus, dan akhir-akhirnya di akhir hidupnya dia mulai gila, stres dan lain sebagainya. Di awal-awal tadi hidupnya itu percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh melayani, kan begitu ada ya. Tapi pada mulai masa-masa tuanya atau di tengah perjalanan kehidupannya, dia sudah stres, gila, dan tidak sadar apa-apa. Nah, pertanyaannya, apakah dia masuk surga? Saya katakan sekali lagi, Allah yang memilih sebelum dunia dijadikan, otomatis juga Allah yang akan memelihara. Ini sepaket, satu paket. Nah, berarti kalau dia gila dan tidak menyadari, betul keselamatan anugerah Allah ya kan? Betul anugerah Allah. Tapi, apakah anugerah Allah itu membiarkan dia sampai gila, tidak bisa melakukan apa-apa? Sampai stres seperti itu. Nah, bagi saya maaf ya, terlalu kasar mungkin ya. Orang yang begini itu bukan umat pilihan Allah. Pasti tidak masuk surga. Karena orang yang Tuhan pilih sebelum dunia dijadikan, pasti juga Tuhan akan pelihara perjalanan kehidupannya di dalam kerohaniannya. Nah, jelas itu ya. Nah, jadi kembali kepada saat ini, orang yang Tuhan pilih di predestinasi Allah sebelum dunia dijadikan, pasti Allah pelihara di dalam kehidupannya sebelum kematian, bahkan sampai kematian dalam kerohaniannya. Tuhan juga pasti pelihara. Terlepas itu mau matinya di mana ya? Mau matinya di
di pesawat, mau matinya di apa, itu tidak masalah. Itu bukan masalah finishing goal atau tidak. Ya, yang perlu di sini dia tidak bunuh diri. Ini kan tindakan aktif dari dia. Kalau masalah jatuh apa begitu kan itu kan tidak masalah. Mau dimanapun mati sebagai umat pilihan Allah kan tidak ada permasalahan di situ. Nah, kembali pada topik ini Bapak Ibu, apakah orang yang bunuh diri itu masuk surga? Saya bisa pastikan itu tidak masuk surga ya. Itu. Tapi sekali lagi, nah dengan catatan bukan karena bunuh dirinya ya, bukan karena bunuh dirinya, tetapi karena ketidakpercayaan dia kepada Yesus lah yang membuat dia tidak masuk surga. Kiranya penjelasan ini menolong kita dan semua yang pendengar yang mungkin kontra dengan saya, ya jangan terlalu hyperaktif juga lah, bisa direnungkan kembali. Ya, bila pun kita tidak setuju, ya jangan terlalu bilang menyesatkan, karena ini bukan membahas soal apa itu doktrin primer ya. Ini hanya sebatas ada satu fenomena atau kasus yang kita bahas bersama-sama dan bagaimana menyelesaikannya, bagaimana para teolog memberikan sebuah argumen. Nah, inilah argumen dari pihak saya. Kiranya ini menolong. Tuhan memberkati. Shalom.